Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di video kali ini. Saya akan mempresentasikan atau membuat tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen Bapak Anteng Widodo. Ya, sesuai dengan pembagian UTS yang sudah dibagi oleh Pak Anteng, di sini saya mendapat tugas yang nomor 3. Saya coba buka soalnya. Nah, seperti ini. Saya akan coba membuat form cetak bilangan seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke live codingnya saja. Saya di sini pakai NetBeans karena di mata kuliah PBO makainya NetBeans. Oke, di file kita pilih new project. Di sini saya pakai NetBeans yang versi stabil terbaru ya. Pilih Java Maven, Java Application, oke, next. Nah, nama projectnya bebas ya, saya kasih name saja, grup ID, nama package, oke, finish ya. Sambil melihat ini soal yang diberikan oleh Pak Anteng, di sini berarti ada beberapa komponen yang diperlukan. Ada cPanel, text field, button, list, dan radio button, dan juga label tentunya ya. Oke, kita coba buat form yang mirip seperti ini. Pertama kita klik kanan package ini, terus pilih frame form, kita kasih nama main form, finish, tunggu building. Oke, udah. Biar lebih enak. Oke, udah. Yang paling atas ini kita pakai label, taruh di sini, double klik, kasih nama program cetak bilangan. Terus di sini ada panel ini ya, di panel 1 border soft level border, kita cari panel. Taruh sini, kita sesuaikan ukurannya segini ya kira-kira. Oke, di dalam cPanel itu ada komponen label, text field, dua label dan 2 text field. Oh, kita belum atur propertiesnya. Kalau mau atur properties panel, pilih properties. Propertiesnya ini bordernya berarti soft level, close. Kasih nama bilangan antara, terus text field. Oh, ini belum ke oke. Text, salah. Text field propertiesnya ini ya, nama
Nama propertiesnya awal dan 3 digit nomor NIM. Nah, nama variabelnya yaitu si awal 134. Nah, NIM saya kan yang terakhir 134. Teksnya 11, horizontal alignmentnya right. Teksnya 11, horizontal alignment right, and close. Terus tambah label satu lagi sampai buat text field satu lagi. Text fieldnya ke kanan. Sama ya tadi ya, ini juga 11 teksnya, alignmentnya right, variabelnya akhir 134. Udah. Ini sudah. Terus buat yang bawahnya yang ini, nah ini aja dulu ya, hasil cetak dulu. Jadi saya butuh panel lagi, panel yang kedua ini ya, propertinya selesai dan yang kedua ini. Oke, panel taruh sini, sesuaikan ukuran, penuh. Properties si panel yang kedua ya, bordernya title border, hasil cetak titelnya, titelnya, bordernya pilih titelnya ini kita isi dengan hasil cetak. Sudah. Oke, di close. Oke, udah. Terus di dalam hasil cetak, di dalam panel hasil cetak ini dikasih list. Ini list. Kita cari list. Ini list. Kita taruh di sini. Sesuaikan ukuran. Lalu panjang. Ini properties dari list itu, nama variabelnya list lst 134, kita ubah lst 134. Lalu model teksnya set modelnya, kasih model. Nanti kita buat variabel untuk model si list ini. Oke, itu. Terus yang sebelahnya panel lagi seperti tadi, pakai panel yang bordernya title. Klik kanan, properties, nama panelnya enggak berubah ya, cuma di bordernya aja. Title kita kasih jenis bilangan. Oke, dalam jenis bilangan ini ada
radio button 3 ya. Kita buat 3 radio button. Radio button itu fungsinya untuk pilihan multiple choice nih. Radio buttonnya ini kita tambahkan 3 ya, 3 radio button. Oke, di button yang pertama nama variabelnya opt ganjil, ganjil 134, teksnya ganjil, button grupnya button grup 1. Oke, teksnya ganjil, nah teksnya ini ganjil. Kemudian button grup ya. Custom code aja, nanti saya akan buat sebuah button group di dalam coding Java-nya. Grup 1. Oke. Close. Taruh sini. Yang ke button group yang kedua, nama variabelnya opt genap. Oke, propertiesnya sama tadi ya, button group 1. Jadi button group itu, oh ini teksnya boleh. Jadi button group itu fungsinya untuk supaya si radio button ini dia tidak dia milihnya itu enggak sama. Jadi ketika diklik yang ini enggak keselect. Ketika klik yang ini, yang ganjil otomatis tidak terselect, tidak terpilih. Kalau kita nggak pakai radio group, biasanya dia bisa milih semuanya. Terus yang di button yang ketiga, variabelnya opt lipat tadi gambar. Ini button groupnya sama. Terus teksnya kelipatan 7 dan 9. Oke, close. Oke, udah. Oke, udah. Mungkin terlalu ke bawah ya. Terus yang yang terakhir ada button, 2 button. Kita pilih yang ini button. Ada 1, 2 button yang pertama cetak, posisinya di sini ya, seperti ini. Cetak, terus variabelnya cmd cetak, keempat. Lalu supaya si cetak ini berfungsi, ketika diklik cetak dia akan menjalankan kode apa, itu dikasih action performance. Sini kita kasih nama metodenya cetak gini. Jadi nanti kita akan menulis kode di fungsi atau metode cetak ini. Oke. Dan di close ini ya, otomatis tergenerate. Terus yang kedua ini button keluar, variabel name-nya cmd keluar sama. Sini kita kasih metode keluar. Oke.
teksnya keluar. Desainnya kurang lebih seperti ini, sudah sesuai dengan requirement yang ada di dalam tugas dari Pak Anteng. Ini terlalu kita atur lagi supaya lebih enak dipandang. Ya, seperti ini layout desainnya. Kemudian kita akan ke codingnya ya. Jadi untuk menghidupkan ini, untuk membuat programnya berjalan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, ini button groupnya masih merah ya, karena kita belum membuat belum mendefinisikan variabel button group. Kita definisikan boleh di sini atau di bawah ini ya. Ini variabel ini dia tergenerate dari waktu kita buat desain tadi. Bisa taruh sini juga, digabung atau taruh di atas. Biasanya saya taruh di atas ini. Kita kasih nama button group, terus nama variabelnya button group 1. Ini masih merah, kita harus import supaya enak. Kita nggak harus menulis satu gini import dan bla bla bla, nggak usah, cukup di alt enter. Di sebagian yang error pilih import, ini selesai. Kemudian di list view tadi kita membuat model ini, kita buat variabel lagi, definisi variabel lagi untuk model dari list view nya. Nama variabelnya model ya, kita pakai default list model karena tampilannya cukup ya sederhana, cuma menampilkan angka saja. Nah, oke. Udah nggak ada error, kita coba jalankan. Berhasil ditampilkan, tapi masing-masing komponen ini belum dapat berfungsi. Untuk menjadikan aplikasi berfungsi, kita mulai coding logika codingnya. Di sini saya akan coba menerapkan salah satu konsep dari Java, yaitu object oriented. Kita akan buat sebuah kelas objek untuk mengeksekusi cetaknya. Jadi di sini kita buat kelas baru, kelas model cetak, kasih nama cetak aja, finish. Di sini kita gunakan suitcase karena kan di form ini dia ada radio button yang memilih kita tuh mau ngapain dengan angka-angka yang dimasukkan di sini. Ini bisa pakai suitcase, bisa pakai if else, tapi idealnya pakai suitcase ya. Oke, coba kita buat metode baru. Di
di dalam cetak ini kasih nama. Modifiernya harus public karena bisa private sih, tapi lebih amannya pakai public biar bisa diakses ke kelas main form. Cetak, kasih nama bentar. Karena tadi menggunakan tampilannya menggunakan list view, jadi di metode ini saya mau kasih metode yang mengembalikan nilai. Nilai yang dikembalikan itu berupa model dari list tadi, jadi modelnya itu dari objek ini. Karena yang dikembalikan list model, kita pakai variabel tadi, kita pakai komponen default list model. Kita isikan parameternya. Ini nama anunya belum ya, nama metodenya. Cetak bilangan, parameternya string, nama parameter key. Nah, ini default model masih merah nih, kita belum import soalnya, kita import dulu. Oke. Nah, ini merah kenapa? Karena ketika kita membuat metode dan dia metode yang mengembalikan nilai, kita harus pakai return, kemudian kembalikan nilai sesuai dengan metode yang dipakai. Jadi di sini kita buat variabel lokal model return model. Kurang L. Sebelum return kita membuat tadi ya switch case ya, switch yang di switch apa key-nya. Nah, case yang pertama supaya kita nggak nulis bolak-balik, nulis berulang kali variabel atau nama dari case untuk dimasukkan ke program main form ini, kita buat sebuah variabel statik. Jadi kita nggak perlu nulis berulang, cukup buat sekali, kemudian kita panggil. Pakainya string karena key-nya di sini string. Ganjil Nah, di sini kita case-nya masukin yang ini, ganjil dulu, kemudian masukin logikanya. Saya lupa, di parameter metodenya ini butuh juga dua parameter lagi dengan tipe data integer, yaitu nilai awalnya dan integer nilai akhirnya. Di sini gunanya untuk membatasi jumlah perulangan yang dilakukan. Kita pakai for untuk perulangan, for integer i
sama dengan nilai awal, terus I indeks kurang dari sama dengan nilai akhir. Kita kasih I++ supaya program tidak mengulang secara terus menerus seperti ini. Lalu karena ini menampilkan bilangan ganjil, jadi kita pakai if jika I modulo 2 tidak sama dengan 0. Jadi kan ketika bilangan I ini modulo 2 sisa hasil bagi 2 tidak sama dengan 0. Kalau sisa hasil bagi dari bilangan I ini tidak 0, maka berarti dia bilangan ganjil. Kita tambahkan ke model ini, model listnya. Kita ketik model add elemen I. Udah, terus break. Setiap case dikasih break supaya tidak ngecek berulang, supaya berhenti ketika dia menemukan, ketika perulangan sudah selesai dan mencapai batas akhir, dia akan berhenti dan mengembalikan nilai berupa model ini. Nah, itu untuk case ganjilnya. Kita tambahkan case yang genap. Perulangan juga seperti tadi, integer I sama dengan awal, I kurang dari sama dengan akhir, I++. Jika I modulo 2 sama dengan 0, sama dengan kayak gini. Kalau modulo dari bilangan I itu 0, maka dia bilangan genap. Kita masukkan ke model add elemen I. Jangan lupa dikasih break. Nah, case yang terakhir, kelipatan. Karena kelipatannya itu 7 dan 9, kita masih sama pakai for, tapi modulnya nanti juga di angka 7 dan 9. Jadi for integer I sama dengan nilai awal, I kurang dari sama dengan nilai akhir, I++ if jika bilangan I modulo 7, karena kelipatan 7 sama dengan 0, jadi ketika bilangan I itu dimodulkan 7, sisa hasil baginya itu 0, dia berarti bilangan kelipatan 7. Contohnya itu 7, 14 dan seterusnya. Atau itu gini, I modulo 9 sama dengan 0. Jadi kalau bilangan I
dibagi 7 modulo ya sisanya itu 0, dia bilang yang 7. Atau ini modulo 9 sisanya 0, dia akan dimasukkan ke dalam model tadi, model add element kita kasih break. Oke. Biasanya defaultnya itu di Suitcase ada yang namanya default, kita kasih default break aja karena di default nggak ada nilai, karena nggak mungkin programnya itu memilih selain ini karena sudah dikunci di radio button. Oke, kayak gini logikanya. Kemudian kita balik ke main form. Karena kita pakai kelas model cetak ini, jadi kita nggak perlu ini ya, kita hapus saja. Nah, untuk mengeksekusi atau untuk menjalankan ketika tombol cetak ini, ketika diklik itu muncul hasilnya di sini, kita masuk ke metode yang sudah di generate di layout tadi, yaitu metode cetak ini sini ya. Nah, kita yang pertama ambil apa namanya, nilai yang ada di text field 1 dan text field 2, text field awal dan text field akhir. Nama variabel dari text fieldnya tadi awal 134, kita masukkan di variabel, kita buat variabel lokal namanya awal, sama dengan kita ambil di text field awal tadi awal 134 get text. Nah, dia error. Kenapa? Karena ketika text field ini diambil nilainya, dia itu bernilai integer, bernilai string, yang sedangkan variabel ini variabel string, variabel integer, sorry. Kita parse, kita convert dari string ke integer. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan ini integer, parse integer. Nah, kayak gini biar lebih singkat. Nah, selanjutnya kita tambahkan radio button yang udah kita buat tadi, 3 radio button itu ke dalam radio group. Kita panggil nama variabel radio group tadi, namanya button group 1 add radio buttonnya. Radio buttonnya tadi ini ya, 3 ini kita masukkan opt ganjil 134 8 sampai 3 kali genap dan kelipatan, genap 134 terlipat 134. Oke, selanjutnya kita buat objek dari kelas cetak ini di sini aja, nggak apa-apa. Cetak, nama variabelnya cetak, kemudian cetak. Ya nggak error ya, dia belum ke input padahal. Kita coba, kita lanjutkan. Nah, untuk memilih, jadi kan tadi ada di button 3. Nah, untuk memilih dari ketiga fungsi ini mana yang mau
dijalankan atau dieksekusi, kita masukkan key yang ini ya. Nah, key ini nanti manggilnya atau ngisinya dari variabel ini yang sudah kita tetapkan di kelas cetak. Jadi kita pakai if jika radio button opt dengan radio button dengan nama variabel opt ganjil itu di opt ganjil 134 itu dipilih is selected, maka yang dijalankan adalah cetak bilangan. Key-nya kita ambil dari kelas cetak tadi, cetak nah key-nya ini kita ambil dari variabel yang sudah kita tetapkan secara statik di kelas cetak. Kita panggil variabel cetak, kemudian ambil variabel ganjil yang ada di objek cetak, kemudian masukkan nilai awalnya, ini awal, dan nilai akhir yang di titik koma. Terus selanjutnya else if ini kan jika atau jika radio button ganjil yang dipilih, maka yang dieksekusi adalah ini baris kode yang ini. Tapi jika opt genap 134 yang dipilih is selected, maka ketika tombol cetak itu ditekan, dia akan mengeksekusi kode ini. Kode cetak bilangan atau metode cetak bilangan dengan key genap, nilai awal dan nilai akhir. Tapi jika opt lipat yang dipilih, maka yang dijalankan adalah cetak bilangan dengan key yang awal dan nilai akhir. Ini titik koma bukan titik 2. Oke. Karena tadi itu C cetak ini itu mengembalikan nilai, jadi di list itemnya kita inputkan kembalian dari metode cetak bilangan ini. Jadi kita cukup panggil list lst134 variabelnya set model, kita tambahkan itu di kode berikutnya. Seperti ini. Ini kita hapus saja ini properties list ini.
nggak ada error ya. Coba kita jalankan. Kita masukkan nilai awalnya 1, coba kemudian nilai akhirnya 99. Kita coba bilangan ganjil dulu. Oke, tampilkan 1, 3, 5, 7, 9, benar. Oke, bilangan ganjil semua ya. Sekarang kita coba yang bilangan genap, kita cetak lagi. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, tidak ada bilangan ganjil ya, semuanya bilangan genap. Kemudian kita cetak yang keluar 7, 9, 14, 18, 21, 27. Oke, udah berfungsi. Tombol keluarnya belum. Yang terakhir tombol keluar. Nah, di sini di tempat keluar kita kasih dispose. Coba kita jalankan. Ini kita coba nomor keluarnya ya. Oke, udah keluar. Oke, tuh sekian live coding yang untuk memenuhi tugas TS dari mata kuliah BPO. Semoga sesuai dengan requirement yang sudah diberikan oleh Pak Anteng. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.